Kebersamaan menunaikan sahur, buka puasa, ditambah tarawih berjamaah menjadi suasana yang teramat indah jika dilakukan bersama-sama keluarga. Tapi apa jadinya jika rumah tangga sudah bercerai? Tentunya pemandangan itu sudah disimpan rapat-rapat. Kesan semacam itu pasti dirasakan oleh setiap pasangan suami istri yang sudah bercerai. Di antaranya Angel Elga yang belum lama bercerai dengan Rhoma Irama. Setiawan Jody yang sekarang menjadi Aja. keseringan mengajak jalan-jalan Feni, sang istri, bisa-bisa mata Ari lirik kanan lirik kiri. Maklum, Ari sebagai aktor tentu banyak yang menggandrungi. Tapi jangan khawatir, Feni sudah tampil cantik dan juga kesetiaan Ari tak perlu dikhawatirkan. Ya, kalau cobaan sendiri sih itu kalah sama ini karena gue kangen banget sama dia. Dia belum keluar aja gue udah kangen banget dia ada gitu kayak misalnya dia lagi nggak ikut pergi tiba-tiba gue telepon lagi ngapain dia sekarang sosok dia udah ada gitu kita hidup kayak udah bertiga gitu. Kebetulan aja untung aja nih gue dapet istri yang pas dia hamil dia tambah cantik tambah seksi nah itu dah. Weh, gue misalnya cewek itu datang, wah tapi perut lu gak gendut, ya, yes gitu. Pemirsa, hari-hari menjelang bulan Ramadan, suasana silaturahmi mulai terasa. Tapi, apakah suasana serupa juga dirasakan para artis yang baru bercerai? Seperti Angel Elga dan Wulan Guritno yang sudah lama bercerai, serta Setiawan Jody yang masih bermasalah dengan Shandy Harun. Kenangan bersama saat menunaikan ibadah puasa selama mereka tinggal satu rumah tentunya masih melekat. Nah, kira-kira apakah mereka mau bersilaturahmi dengan mantan pasangannya? Inilah Gospel. Kebersamaan menunaikan sahur, buka puasa, ditambah tarawih berjamaah menjadi suasana yang teramat indah jika dilakukan bersama-sama keluarga. Tapi apa jadinya jika rumah tangga sudah bercerai? Tentunya pemandangan itu sudah disimpan rapat-rapat. Kesan semacam itu pasti dirasakan oleh setiap pasangan suami istri yang sudah bercerai. Di antaranya Angel Elga yang belum lama bercerai dengan Rhoma Irama. Setiawan Jody yang sekarang menjadi mantan suami Shandy Harun, serta Wulan Guritno yang telah bercerai dengan Attila Syah. Menjelang bulan suci ini, perbedaan seperti apakah yang kentara setelah kalian berpisah? Perubahannya aku lebih santai gitu, lebih enjoy aja gitu daripada tahun-tahun kemarin gitu. Mungkin karena permasalahan aku satu persatu sudah mulai menurun gitu ya. Beban-beban yang ada di aku juga udah mulai semakin hilang gitu. Itu yang bikin aku tuh tahun ini benar-benar menikmati ibadah puasa ini mungkin ya sendiri iya gitu, tetapi lebih fresh aja aku menjalani semua gitu. Ya sama aja lah dari tahun ke tahun ya kalau memang kita kerjanya di dunia entertainment atau misalnya kerjanya di sinetron, apalagi sinetron kejar tayang ya dari tahun ke tahun ya kita akan banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting gitu. Jadi dalam bulan apapun juga bulan puasa atau bulan apalah gitu ya, tahun baru atau event-event keluarga apa gitu. Ya ada saatnya kita bisa bergabung, ada saatnya kita harus sendiri aja gitu. Kalau saya sih nggak ada apa-apa walaupun kita sudah cerai dengan baik. Ya, silaturahmi itu hubungannya kan harus ada gitu loh. Tali silaturahmi sebaiknya terus terjalin meski mereka sudah tidak lagi terikat oleh ikatan perkawinan. Khusus menghadapi bulan Ramadan ini tentunya silaturahmi berupa ucapan salam atau sekedar perhatian-perhatian kecil akan saling dilakukan. Tahun kemarin juga aku diperhatiin, tahun sekarang juga diperhatiin, cuman beda kapasitasnya lagi gitu. Jadi aku nggak merasa kehilangan apapun, cuman ya mungkin aku lebih lega karena status aku yang aku minta untuk bercerai itu sudah selesai gitu. Dan aku bisa leluasa menjalankan semua aktivitas aku. Ya pernah kan kita alamin gitu ya, cuman ya udah nggak usah diceritakan lagi. Perhatian masih terus jalan, tapi pasti tidak akan sedekat dulu sebelum bercerai. Dengan perbedaan yang terlihat timpang itu, apakah batin Angel tidak merasa loyo saat menghadapi persiapan bulan Ramadan yang sudah dekat? Aku malah nggak merasa kehilangan atas kejadian kemarin, malah merasa lebih hidup kembali. Artinya
kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Maksudnya menentukan pilihan itu kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Kenapa harus saya tahan-tahan sampai harus nimbul sesuatu yang orang berargumen yang tidak baik-baik sama aku gitu kan? Gitu. Tetapi semua itu ya ini mungkin udah jalan aku. Kalau merasa kehilangan atau apa, aku merasa enggak lah. Sekarang aku udah merasa lebih banyak teman-teman. Lantas, bagaimana dengan Wulan Guritno? Saat-saat menjelang bulan suci ini, Shalom putrinya bisa jadi nanti merengek, minta taraweh bareng bersama ayah dan ibunya. Begitupun dengan Putri Setiawan Jodi. Ia pasti rindu bertemu ayahnya di saat bulan suci nanti. Oh, saya nggak mau mencoba, nanti kan harusnya nanti mencoba-coba nanti aku dibilang mengejar-ngejar gitu loh. Enggak juga ya, nggak tahu ya. Saya biasa-biasa aja deh, pokoknya intinya saya biasa-biasa aja gitu. Dan saya nggak mau ikut campur. Contohnya misalnya anak pengen ketemu, ya boleh banget. Bapaknya mau ketemu, aduh seneng sekali. Dan pasti saya juga ikut seneng karena anaknya pasti seneng sekali ketemu bapaknya gitu aja. Di bulan Ramadan penuh berkah ini, apakah kalian akan memaafkan kesalahan masa lalu terhadap setiap mantan pasangan? Iya pasti ya, sama siapapun lah, nggak cuma dengan Bang Haji gitu. Sama siapa aja kalau memang mau menjalankan ibadah puasa kan kita harus minta maaf, menyucikan diri supaya kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya ya ibadah aku tahun ini lebih bagus lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Saling meminta maaf adalah jalan paling mulia menghapus segala kesalahan. Pemirsa, Ikang Fauzi dan Helmalia Putri mengemban misi kemanusiaan di Aceh. Mereka mengajak masyarakat untuk peduli pada sesama yang tidak mampu berobat ke rumah sakit. Di bawah bendera Yayasan Bulan Sabit Merah, Ikang Fauzi dan Helmalia Putri ikut prihatin atas kondisi para korban yang masih tergolek tidak berdaya akibat tsunami dan konflik bersenjata. Lalu bagaimanakah kondisi para korban saat ini? Dari Tanah Rencong Aceh, inilah liputannya. Biaya pengobatan di rumah sakit makin selangit, makin susah masyarakat miskin untuk sekedar berobat, apalagi untuk operasi. Untuk itu kemarin di Serambi Mekah, Ikang Fauzi dan pesinetron Helmalia Putri memperkenalkan pengobatan gratis lewat Yayasan Bulan Sabit Merah. Yayasan itu sudah berskala internasional. Yayasan yang sudah membangun rumah sakit di Aceh ini telah mengoperasi secara gratis 110 korban bencana tsunami dan konflik. Rencananya, yayasan ini akan segera meluaskan jaringannya ke Provinsi Banten. Kita hari ini datang ke sini untuk memperkenalkan sama teman-teman semua ya, dari infotainment ini sama saudara-saudara kita semua, untuk para donatur kita juga, BSMI yang selama ini selalu setia memberikan bantuan dana. Bahwasannya kerjanya ini luar biasa, subhanallah gitu. Begitu banyak orang yang terselamatkan dari tangan dokter-dokter yang berani ini gitu. Dan dokter-dokter yang di sini juga dokter-dokter senior dan dokter-dokter junior. Kita jadi mengajak masyarakat juga untuk saling bantu-membantu gitu, untuk kita perhatikan lah gitu orang-orang yang kurang mampu gitu. Kan nggak cuman hanya kita bisa kita kasih dana, bisa kita kasih dorongan. Kedatangan Ikang dan Puput, sapaan akrab Helmalia Putri ini tak lain adalah keterlibatannya sebagai duta kemanusiaan Bulan Sabit Merah. Ikang ternyata sudah berkiprah sebagai anggota yayasan sudah cukup lama. Tapi Puput masih tergolong pemain baru. Aku tertarik karena program kemanusiaan gitu. Aku suka banget yang namanya program kemanusiaan. Berarti kita sama-sama ngebantu, saling membantu. Dan Puput memang senang gitu untuk membantu gitu. Yang kita lakukan ini salah satunya, tapi nanti ke depan akan dibuka networking sebanyak-banyaknya dengan membuat acara atau membuat apapun namanya, yang penting efektivitasnya. Saya melihat yang penting hasil daripada acara atau hasil dari kegiatan kita itu benar-benar bisa full untuk kegiatan ini. Di rumah sakit ini masih ada beberapa orang yang harus menjalani operasi. Dan pastinya masih banyak orang di luar yang mengantri untuk disembuhkan. Maka itulah Ikang dan Puput mengajak masyarakat supaya ikut memberikan bantuan, entah dana atau tenaga, demi kelangsungan misi kemanusiaan ini.
Harapannya nggak cuman aku yang ikut acara ini gitu. Aku ngajak masyarakat, teman-teman yang lain gitu untuk kita saling bantu gitu. Untuk mendapatkan dana karena ternyata listnya itu masih banyak banget untuk korban tsunami yang belum dioperasi gitu.